kan pengusaha. Iya, iya. Tapi sebenarnya Bang Faisal, yang mendapat manfaat besar dari Gaza Board of Peace ini sebenarnya Trump kah dari aspek bisnis, properti, dan lain-lainnya, atau secara tidak langsung sebenarnya di masa depan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat Gaza? Anda melihatnya seperti apa, Bang? Yang pertama ya, kalau selama Hamas masih ada di Gaza, kan ini kan proyeknya Trump sama dengan Netanyahu tujuannya, bagaimana melenyapkan Hamas. Karena makanya kemarin Trump bilang bahwa tahap selanjutnya adalah memaksa Hamas melucuti senjata atau menyerah. Netanyahu juga bilang seperti itu. Artinya Board of Peace ini dibentuk untuk mengakomodasi kepentingan Israel yang selama 2 tahun tidak bisa mengalahkan Hamas. Dan ini yang ironisnya adalah Trump berhasil menggait negara-negara Muslim. Ada Indonesia, ada Turki, Qatar, Arab Saudi. Itu seolah-olah menjadikan bahwa apalagi kalau misalkan Netanyahu sudah menyatakan akan masuk. Tiba-tiba dalam rapat itu Presiden Prabowo, terus Raja Putra Mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman, kemudian bersama Netanyahu ada dalam ruang sidang. Itu kan seperti menormalisasi relasi antara pemimpin Arab dengan Muslim dengan Perdana Menteri Israel. Dan ini isunya sangat sensitif. Jadi Dewan Perdamaian ini mereka tidak bicara bagaimana tentang solusi 2 negara. Seperti yang disampaikan Jared Kushner. Hanya bagaimana mengembangkan Gaza, menguntungkan secara ekonomi, tidak bicara bagaimana misalkan solusi 2 negara, bagaimana Gaza dicabut blokadenya yang diterapkan Israel sejak 2007. Jadi benar-benar ini Dewan Perdamaian ini adalah untuk mengakomodasi kepentingan Israel. Makanya saya bilang Trump itu adalah presiden Amerika paling berjasa kedua setelah Harry S. Truman. Harry S. Truman itu kan mengakui berdirinya negara Israel 11 menit setelah dideklarasikan oleh David Ben-Gurion. Nah, Trump bikin sejarah dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, baik barat maupun timur. Dilanjutkan dengan pemindahan kedutaan besar dari ibu kota Tel Aviv ke Yerusalem. Nah, Trump ingin menciptakan sejarah ketiga, bagaimana memaksa atau melenyapkan Hamas. Itu kan sejarah. Sampai kelompok pejuang Palestina sudah menyerah dan tidak lagi mengancam keamanan Israel. Ya. Kalau lihat begitu kan ini tidak layak disebut sebagai sebuah board untuk perdamaian, tapi lebih pada sebuah board untuk rekonstruksi Palestina. Ya, sebenarnya arahnya ke sana. Kalau damai belum tentu, karena begini, di dalam 13 butir daripada Board of Peace Charter itu tidak ada kata Palestina di situ. Bagaimana ini? Kita Cuma mau tulisan Gaza. Katanya mau mendamaikan Palestina, mau merekonstruksi Gaza, tapi tidak ada kata Palestina dalam seluruh naskah itu. Seluruh naskah itu tidak tertulis. Nah, seluruh naskah itu tidak ada kata Palestina. Tapi lucunya begini, ada satu klausul yang mengatakan bahwa kepada tentara Hamas yang mau meletakkan senjata akan diberikan amnesti. Hanya kepada yang mau meletakkan senjata. Berarti tidak mengikat. Boleh menyerah, boleh tidak. Kan begitu kan? Jadi tidak jelas itu klausulnya itu. Klausul. Itu yang pertama. Yang kedua adalah suatu perjanjian internasional itu baru diakui apabila pihak yang bertikai itu terlibat. Pihak yang punya kepentingan itu terlibat. Palestina maksudnya. Nah, mulai dari konferensi di Mesir sampai pembentukan Board of Peace ini, Hamas kan tidak terlibat di dalamnya. Dan di dalam pembentukan pemerintahan baru nanti yang katanya mau dibentuk di Gaza itu dia kalimatnya Donald Trump, ada Presiden Trump adalah mengambil teknokrat apolitik, dia kalimatnya begitu, apolitik dan non Hamas. Nah, bagaimana caranya? Itu sama seperti kita, bagaimana caranya itu? Itu sama dengan ngerumpi tetangga, tapi tidak dilibatkan kan? Nah, bagaimana caranya? Hamas masih ada di situ, terus tiba-tiba datang orang lain bentuk pemerintahan di situ yang tidak boleh kamu terlibat, apa dia diam? Padahal ultimate goal-nya itu kan kalau mau berlaku adil. Kan semua harus terlibat. Itu kan harus, ini bicara soal two-state solution. Kan gitu kira-kira ya? Semua harus terlibat. Itu baru kan? dianggap adil. Nah, gitu. semua harus terlibat.
Nah, saya kembali lagi kalau kebetulan Bung Doan bicara two-state solution. Ini ada bahayanya begini. Ada 2 RUU yang sudah masuk ke DPR-nya Israel, Knesset, yang akan membatalkan rencana two-state solution itu. Wah, itu bahayanya. Kenapa? Karena yang pertama itu dimajukan oleh Bezalel Smotrich, itu yang sekarang jadi Menteri Keuangan yang mendanai pemukiman di tepi barat itu kan. Itu memberikan izin kepada penduduk di Israel untuk boleh membeli tanah seluas-luasnya di sana. Padahal membeli tanah di sana itu hukumannya mati. Siapa yang menjual tanah itu berarti dia berkhianat kepada negaranya, mati. Jadi dia memberikan izin Israel akan bisa beli tanah di tepi barat. Orang Israel beli tanah di tepi barat. Jadi bukan atas nama negara Israel. Orang Israel. Jadi artinya penduduknya kan meluas kan. Nah itu rencananya Bezalel Smotrich yang Menteri Keuangan. Yang kedua itu resolusi yang dimajukan oleh anggota Knesset yang namanya Moshe Solomon. Moshe Solomon itu mengajukan bahwa tidak ada yang namanya tepi barat. Yang ada adalah Yudea dan Samaria. Jadi mereka tidak pakai lagi istilah tepi barat di situ, tapi Yudea dan Samaria. Artinya dia memakai peta. Ini kalau di Bible itu peta perjanjian lama. Bukan peta hukum internasional. Dan tujuannya adalah supaya mengambil alih wilayah tepi barat. Tepi barat itu kan sebesar Pulau Bali sekitar gitu. Dan yang murni dikuasai oleh otoritas Palestina itu cuma 18%. Wah, ini menarik sekaligus bisa. Jadi kalau sudah lolos jadi undang-undang, itu kan nggak bakalan two-state solution. Tidak akan bisa terjadi karena undang-undang. Udah jadi undang-undang. Dan Amerika pasti tahu itu dong. Ini yang harus diblokir, jangan sampai terjadi. Bang Faisal, komentarnya gimana ini? Kalau saya sih dari dulu nggak percaya ya. Kalau ada negara Palestina. Jadi Ada negeri awang-awang ya. Solusi 2 negara kan itu pertama adalah solusi yang menunjukkan pertama para pemimpin Arab dan Muslim tidak jujur, serius dan solid dalam bela Palestina. Yang kedua itu menunjukkan kecuali Iran ya. Iran bukan. Kalau Iran ya minimal masih ada usaha yang konkret lah. Kalau yang lain cuma usaha di meja perundingan. Terus yang kedua, ini menunjukkan para pemimpin dunia sebenarnya udah frustasi. Bagaimana nyelesain isu Palestina? Karena kita kejauhan berbicara tentang solusi 2 negara, sedangkan blokade terhadap Gaza aja, para pemimpin Arab dan Muslim nggak bisa paksa Israel mencabut itu. Terlalu jauh bicara tentang negara Palestina, tapi para pemimpin Arab dan Muslim nggak bisa memaksa Israel merobohkan tembok Berlin di tepi barat, tembok pemisah. Jadi terlalu jauh bicara soal kemerdekaan Palestina, tapi para pemimpin Arab dan Muslim tidak bisa memaksa Trump mencabut kembali pengakuan atas Yerusalem Barat dan Timur sebagai ibu kota Israel. Belum lagi bagaimana permukiman-permukiman ilegal di tepi barat yang melanggar hukum internasional. Nah, kalau tadi bicara misalkan bahwa Prabowo bicara tentang bahwa kita masuk Dewan Perdamaian untuk membantu perdamaian di Gaza. Ini sebenarnya konsep perdamaian itu konsep perdamaian yang salah. Kenapa? Ketika kelompok pejuang disuruh berdamai dengan penjajah, ya mereka tidak akan pernah bisa merdeka. Coba kita dulu pengalaman kita, para pejuang kita berdamai dengan Belanda. Mungkin kita tidak akan pernah merdeka sampai sekarang. Perdamaian yang digaungkan masyarakat internasional adalah mengabaikan hak-hak bangsa yang terjajah, bangsa Palestina yang dijajah untuk melawan penjajah Israel. Sangat menarik ya Mas Faisal. Saya bicara dengan sejumlah diplomat, mantan diplomat persisnya, yang merasa bahwa keikutsertaan Indonesia di dalam board itu sebetulnya sesuatu yang keliru gitu. Cuman logiknya itu yang saya nggak cuman kita tahu bahwa tidak adil karena tidak akan ada pembicaraan two-state solution, tidak adil karena kemudian tidak diikutsertakan secara optimal itu faksi Palestina dan seterusnya. Dan itu yang kemudian para diplomat itu merasa, kok kita bisa masuk ke sini gitu. Gitu. Yang pertama saya ingin sampaikan adalah sangat naif kalau kita masih percaya kepada Amerika, siapapun presidennya untuk isu Palestina. Itu sangat naif untuk para pemimpin Arab Muslim ya. Itu sangat naif. Kalau Bung Peter? Ya, jadi kalau untuk menciptakan di atas awan-awan kita bisa bilang solusi 2 negara. Tapi saya dari dulu nggak percaya itu akan terjadi. Ya negeri di awang-awang lah. Saya dari dulu nggak percaya bahwa solusi 2 negara itu akan terjadi. Kenapa?
karena dasar pijakan dari dua kelompok yang bertikai ini bertolak belakang, berbeda. Yang satu pakai riwayat leluhur nenek moyangnya, ya, yang satu pakai hukum internasional. Jadi tidak akan bisa ketemu. Sehingga meskipun secara aspiratif kita ingin ada negara Palestina merdeka, negara Israel mereka berdampingan seperti yang Presiden Prabowo pidato di PBB, ya, itu agak mengejutkan saya juga. Tetapi dalam realisasinya tidak bisa, sangat sulit. Dasar pijakannya beda, dasar pijakannya berbeda. Kemudian sudah ada begitu banyak rintangan. Karena itu ujungnya harus perang aja. Iya, saya tadi katakan kalau 2 RUU itu menjadi undang-undang dan sudah 2 kali pembacaan, itu kalau pada 5 kali pembacaan itu diketok palu. Sekarang sudah 2 kali pembacaan, tinggal 3 lagi gitu. Kalau sudah diketok palu menjadi undang-undang, maka itu merupakan produk hukum yang angkatan bersenjatanya akan lakukan. Bisa pecah perang dong ya. Ya bukan, artinya Israel ambil alih seluruh tepi barat. Kalau sudah jadi undang-undang. Tidak akan ada perdamaian dong. Kalau sudah ada jadi undang-undang. Nah, jadi ini yang sebenarnya harus diblokir, jangan sampai terjadi. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa blokir itu? Siapa yang bisa blokir? Jumlah anggota Partai Arab di Knesset itu sangat kecil, minimum sekali dibandingkan dengan jumlah anggota yang mendukung itu. Sehingga kalau terjadi voting ya pasti lolos itu RUU itu jadi undang-undang. Nah, kalau sudah jadi undang-undang, maka mimpi itu solusi 2 negara itu. Jadi itu yang harus ditahan, jangan sampai. Ya, tapi kita juga harus tahan dulu nih. Karena kita masih punya segmen berikutnya. Doncast segera kembali, tetap bersama kami.